Kalian tahu apa berita yang paling menjadikan di media sosial yang baru-baru ini viral? Adalah berita tentang Faisal Assegaf dan kawan-kawannya yang sampai hari ini belum mendapatkan tempat pertemuan untuk menggelar acara silaturahmi kebangsaan. Kalian bilang tanggal 14 acara kan? Udah tanggal 16 ini. Mananya tempatnya? Kemarin mereka ini rencananya mau mengadakan pertemuan silaturahmi kebangsaan, ya. Itu rencananya di Balai Sudirman. Ternyata terjadi pembatalan. Karena apa? Karena Balai Sudirman atau pihak manajemen tidak menerima adanya acara seperti itu. Ini sudah di cross check langsung ya, sudah diklarifikasi oleh pihak manajemen. Mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak ingin ada risiko terhadap bisnis mereka. Karena pihak manajemen tahu ini adalah kelompok sakit hati, kelompok yang memang betul-betul harus dibasmi, yang tidak boleh dipelihara sebetulnya, dan bisa dikatakan kelompok beracun. Bukan cuma racun terhadap bangsa ini, bukan cuma racun terhadap negara ini, mereka juga racun terhadap bisnis, di mana mereka bisa melakukan pertemuan. Iya kan? Jadi ini masuk akal karena apa? Karena mereka trauma dengan kejadian di Hotel Kemang kemarin. Mungkin manajemen ya kan ditelepon ya kan sama ownernya. Itu siapa itu yang mau pakai gedung? Lapor bos, yang mau pakai gedung katanya Faisal Assegaf, Said Didu, Refli Harun dan teman-temannya. Coba dicek ulang, memang betulnya itu namanya. Dicek lagi kan? Iya bos, penanggung jawabnya Faisal Assegaf. Udah pasti tuh. Udah bos, sudah sama aku KTP-nya. Katanya kemarin itu kan dia itu memberikan KTP kan sebagai jaminan kan begitu ya kan. Datang si ownernya tuh. Kalau bisa cancel itu. Tapi bos sudah di booking bos. Ku bilang cancel. Jadi bookingannya gimana itu? Angus satu kembalikan. Berapa rupanya bookingannya? Udah di booking si bos 1 juta. Kasih sama orang itu 3 juta. Yang penting orang itu jangan bikin acara di situ. Ini yang kudramatisir ini. Maksudnya biar kita lebih gampang pahamnya gitu loh. Iya kan? Jadi dibatalkan aja bos. Batalkan. Oh iyalah kalau kayak gitu bos. Siap bos. Laksanakan katanya. Terjadilah pembatalan dari Balai Sudirman. Akhirnya apa? Ya kan? Akhirnya mereka heboh itu, ya. Ya siapa namanya Said Didu, ya Refli Harun dan juga Faisal Assegaf, ya. Kemarin itu bikin seperti konferensi pers. Padahal yang meliput mereka sendiri. Mereka sampaikan unek-unek mereka, ya bahwasanya ada pencegahan dan juga ada pencegahan, usaha pencegahan dari rezim Mulyono. Sementara pihak manajemen sudah mengatakan bahwasanya intinya mereka tidak mau punya risiko, mereka tidak mau menerima risiko ketika acara diadakan di tempat mereka. Bawa sial. Untuk apa? Jadi orang kan juga takut nanti image-nya bahwa tempat itu adalah tempat pernah dipakai oleh orang-orang sial, orang-orang pecatan, orang-orang gagal yang menampakkan diri tokoh nasional. Mananya tokoh nasional kalian itu? Masalah tempat aja pun juga nggak bisa kalian clearkan. Nah, tapi tokoh nasional mananya? Ya, apa orang itu? Ya, bikin klarifikasi orang itu. Jadi seolah-olah mereka itu mengatakan bahwasanya ada usaha penghalang-halangan dari istana, dari Mulyono. Siapa kalian? Gak terlalu penting kalian dihalang-halangi deh.
Kalau bikin aja. Ya, akhirnya apa? Rencana berubah. Mereka ternyata pergi ke Hotel Bidara, ya. Di Hotel Bidara itu sempat itu sudah dipamerkan si Faisal Assegaf, ya. Kita sudah digeser dan kita sudah dicegah, tidak dibolehkan untuk melakukan pertemuan di gedung Balai Sudirman. Tapi tidak apa-apa. Inilah namanya perjuangan. Mak ini oleh karena rezim, karena istana. Tapi kita sudah mendapatkan tempat yang tidak kalah baiknya. Ini tampungannya ini banyak ini orangnya nih. Dan kita sudah persiapkan semuanya. Kalau dilihat di situ semuanya sedang mempersiapkan untuk acara kita nanti. Dan tahu kalian gak berapa lama kemudian terjadi pembatalan. Dilarang. Pihak Hotel Bidakara Jakarta Selatan melarang diadakannya pertemuan forum silaturahmi kebangsaan. Nasib kalian itu. Nasib apa kalian kayak gitu, Bang Jo? Tapi ada alasannya, karena apa? Ternyata Faisal Assegaf dan kawan-kawan mengatakan di dalam surat permohonan pemakaian gedung, ya, akan diadakan forum kebangsaan, tapi dihadiri juga oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo. Masalahnya orang itu nggak bisa dibodoh-bodohi. Dan mereka merasa dibohongi. Ya, kalian bilang apa? Joko Widodo presiden pembohong, presiden penipu. Sedangkan kalian melakukan perjuangan sekecil itu juga harus berbohong. Kata apa? Faisal Assegaf, kau kalau misalnya mau main cantik, tidak begitu caranya. Kau bilang aja sekalian acara ini dihadiri oleh semua ketua umum partai dan juga Presiden Indonesia terpilih, dan juga oleh Presiden Bapak Jokowi, dan juga dihadiri oleh 6 presiden terdahulu Indonesia. Bikin aja begitu. Ya, jadi orang ini bisa dikatakan mereka itu menghalalkan segala cara demi untuk mencapai tujuan mereka gitu loh. Tapi caranya konyol gitu loh. Yang dikira orang ini ya suratnya itu gak dibaca. Dibaca, bos. Orang udah situasi kalau bahwasanya Bapak Prabowo itu gak kenal sama kalian. Iya kan? Datanglah manajemen, kan begitu. Sahab, kita dramatisir lagi, ya kan? Ini langsung manajernya kan begitu. Dapat surat dari pihak marketing, kan begitu. Ini dari general manager. Ya kan, dipanggil. Telepon lah ini, marketing manager. Kau sini dulu, kau sebentar. Aku ada salah apa, Pak? Sini kau dulu sebentar. Tunggu bentar, Pak. Ada lagi lagi ada tamu. Lebih bagus tamu atau karirmu? Iya Pak. Tunggu, Pak. Bentar. Masuklah dia, kan begitu kan? Ada apa, Pak? Ini apa ini? Ditunjukkanlah surat itu biar tahu kan? Surat, Pak. Tahu aku surat itu, bukan air galon itu. Surat apa? Ini, Pak, surat permohonan untuk pemakaian gedung aula, Pak. Siapa mau pakai? Itu Faisal Assegaf, Pak. Udah kau baca isi suratnya? Udah, Pak. Udah saya baca, Pak. Udah saya baca isi suratnya, Pak. Apa dibilang di situ? Bahwasanya mereka akan mengadakan pertemuan, Pak. Terus mereka ngundang siapa? Ngundang artis, Pak. Siapa lagi? Tokoh nasional. Siapa lagi? Wartawan dari mereka sendiri, Pak. Ada dibilang orang itu mengundang Prabowo? Enggak ada dibilang orang itu, Pak. Makanya sekali lagi kalau kau mau nerima tamu, kau baca betul-betul suratnya. Kau tengok dulu itu, Kau tengok dulu itu. Dibacanya ulang. Bersama dengan Bapak Prabowo.
Kemarin nggak ada ini Pak tulisannya Pak. Mata kau tuh nggak ada tulisannya. Itu surat yang nyampe sama kau, itu juga surat yang nyampe sama aku. Sekarang aku bilang sama kau, cancel. Aduh Pak, tapi orang itu udah ngasih DP ini Pak. Aku nggak peduli, pokoknya cancel. Jadi ini Pak, gimana Pak ini? 1 juta ini Pak, udah di DP orang itu. Pulangkan 3 juta. Bisa sama ya? Pulangkan 3 juta. Yang penting orang itu jangan pernah bikin acara di Hotel Bidakara ini. Loh kok gitu Pak? Nggak fair ini Pak. Udahlah. Itu ownernya Balai Sudirman baru telepon aku. Rupanya ditelepon dia, iya kan? Iya kan? Oh ditelepon Bapak. Makanya, sedangkan orang itu nolak, kau sok-sok menerima kau. Pokoknya jangan pernah terima orang itu, karena orang itu adalah kumpulan orang-orang bodoh, kumpulan orang-orang perusak bangsa, kumpulan orang-orang sakit hati, kumpulan orang-orang pecatan. Ngerti kau? Iyalah Pak kalau kayak gitu Pak. Iya, langsung telepon sekarang. Ditelepon lah ya kan? Pak Faisal, maaf Pak, sepertinya harus ada pembatalan ini. Datang Faisal Segaf. Kok bisa dibatalkan lagi Bang? Ya pokoknya nggak tahu Pak. Dari owner, dari pimpinan kita Pak, katanya batalkan Pak. Tidak boleh diizinkan Bapak untuk melakukan acara di sini. Alasannya apa? Bawa sial Pak. Aduh. Jadi ku bilang sama kalian, kalian itu bukan hanya bawa sial terhadap bangsa ini, kalian itu juga bawa sial terhadap bisnis para pengusaha yang ada di bangsa ini. Kan memang itu alasannya. Ya jujur aja, Balai Sudirman tidak mau dipakai karena apa? Karena mereka melihat ada resiko besar ketika mereka menerima kumpulan orang-orang perusak bangsa ini, penghina presiden, pengkhianat presiden. Apalagi mereka bawa-bawa Amin Rais. Bagus. Makin rusak acara. Sedangkan di tempat yang lama Balai Sudirman nggak dibawa si Amin Rais, ditolak. Apalagi dibawa si Amin Rais. Udahlah kalian terimalah. Kalian itu udah nggak dianggap lagi di bangsa ini. Karena apa? Ya sekarang begini. Sedangkan untuk di tempat yang remeh-temeh, contoh misalnya, ada tempat-tempat wisata, ya, yang katakanlah tempat-tempat wisata alam. Dikatakan apa di situ? Sama mungkin juga penunggu tempat wisata itu, ya, atau mungkin ada peringatan tulisan, ya, dikatakan dilarang berbicara kotor. Bukan tanpa alasan, kadang-kadang kadang-kadang kepercayaan orang, kalau kalian bicara-bicara kotor atau berbuat najis, melakukan hal-hal yang buruk, maka akan ada bala atau sial terjadi terhadap tempat tersebut. Kan begitu, entah ada banjir, ada binatang buas, ya kan, entah ada fasilitas-fasilitas yang bisa tiba-tiba rusak, atau mungkin ada tanah longsor dan segala macam, ya. Jadi mungkin ya semesta di sana, ya, makhluk di sana yang tidak kelihatan kasat mata ngamuk karena apa? Tidak setuju dengan tindakan-tindakan kotor, tindakan-tindakan nista seperti itu. Ini apalagi hotel. Ketika kalian mengucapkan bunuh Jokowi, adili Jokowi, Jokowi pembunuh, Jokowi mengangkangi konstitusi, ya, adili Jokowi, mereka itu keluarga tak berguna, dan mungkin juga kalian juga kadang-kadang keceplosan juga kata-kata
kata-kata yang tidak pantas, kan begitu. Dan ku bilang sama kalian, ya, setiap kata-kata seperti itu hujatan, itu membawa aura negatif di tempat di mana kalian melontarkan kata-kata tersebut. Relevan loh, masih ingat loh. Hotel, makanya di beberapa hotel tidak mau membuat kamarnya nomor 13. Liftnya itu pun juga dari lantai 12 itu ke lantai 14 langsung. Nggak ada lantai 13. Karena apa? Mereka melihat ada kesialan di angka 13 tersebut. Apalagi ngelihat muka kalian satu-satu. Muka sial, 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 muka sial. Karena apa? Kalian itu membawa aura negatif terhadap bangsa ini. Kalian itu membawa aura pesimistik terhadap bangsa ini. Kalian itu membawa aura kegagalan terhadap bangsa ini. Maka pihak manajemen siapapun juga nggak akan mau menerima kalian. Karena apa? Otak mereka masih waras. Kalian tuh terlalu repot gitu loh. Kenapa rupanya? Ya udah bikin aja di lapangan bola. Bikin speaker besar-besar. Undang massa kalian. Jadi kami tahu berapa banyak massa yang bisa kalian kumpulkan. Nggak usah sok-sokan elegan lah. Nggak usah sok-sokan kalian punya duit lah. Ya, nggak usah. Ya, negara ini nggak perlu orang-orang seperti kalian. Nggak perlu. Ya, bikin nyemak aja kalian. Kalau bahasa bedanya itu bikin nyemak aja kalian. Itu dia, ya. Jadi kalau sesuatu itu sudah dimulai dengan penipuan, dengan tipu-tipu, dengan manipulasi, dengan dorongan sakit hati, ya, didasari dengan motivasi-motivasi buruk, maka di tengah jalan semuanya itu akan berhenti. Ya, karena apa? Aku bilang sama kalian, ya, Tuhan masih sayang sama Indonesia. Ya, makanya manusia-manusia kayak kalian itu tidak dibiarkan bertambah-tambah jumlahnya, semakin lama semakin banyak. Malah kalian itu semakin lama semakin sedikit. Jadi orang ini tahu kalian, ya, orang ini sebagian besar adalah kelompok yang sama, ya, yang kemarin itu bergabung dengan Bapak Prabowo. Cuman masalahnya waktu 2014-2019 mereka menggunakan isu agama dan hampir berhasil. Tapi sekarang nggak berhasil lagi. Makanya mereka menggunakan isu kebangsaan. Kebangsaan yang semu. Jadi mereka itu mengatasnamakan kebangsaan. Karena apa? Mengatasnamakan agama udah nggak laku lagi. Karena orang-orang yang mengatasnamakan agama, ya, itu kebanyakan kemarin itu kan dari partai PKS, ya, dan juga dari FPI. FPI sementara dilarang. Nah, PKI sudah gabung ke pemerintahan. Ya kan? Jadi figur-figur religius yang mereka harapkan itu nggak dapat lagi. Jadi mereka bikinlah isu-isu kebangsaan. Karena apa? Karena beberapa dari orang mereka mengaku-ngaku ahli tata negara. Malang kali nasib kalian, serius. Ya, itu dia. Jadi tapi gini, ya, kalau bicara tentang logika dan berbicara tentang fakta di lapangan, kalau kurasa, ini langkah-langkah mereka ini kan tercium sebetulnya, ya. Intelijen Indonesia atau intelijen kepolisian tidak terlalu bodoh untuk tidak mengendus orang-orang ini. Ya, mereka tahu apa yang mereka harus lakukan, ya. Maka oleh karena itu mereka menganggap bahwasanya gerakan-gerakan seperti ini kalau dibiarkan maka lama-lama akan besar. Maka harus ada pencegahan dan harus ada, ya, penjagalan terhadap orang-orang seperti ini, ya. Maka kita nggak tahu, ya, mungkin bahasa mereka. Ku bilang sama kalian, aku bukan buzzer dan aku tidak ada kututup-tutupi. Ini analisaku saja, ya. Ini analisaku saja, ya. Mungkin saja orang ini pun juga sudah ditelepon dari pihak kepolisian, ya. Ini kemungkinannya, ya. Dan mereka itu sudah diberi peringatan, ya, supaya tidak menerima orang-orang tersebut karena orang-orang tersebut, ya, sudah masuk daftar list adalah orang-orang yang bermasalah.
Itu dia. Ya, negara harus ambil langkah itu dong, ya. Bagaimanapun juga, ya, negara harus mengambil langkah untuk menjaga kedaulatan bangsanya. Ingat, ancaman bukan hanya dari luar, tapi ada juga ancaman-ancaman yang menggeroto-geroto dari dalam. Itu dia. Jadi kalau orang ini mati langkah ini, ya karena apa? Karena aksi nggak jadi. Demo besar-besaran tanggal 14 itu katanya kemarin nggak jadi. Tempat nggak dapat. Ya, kalau memang ada uang kalian sewa aja lah. Apa itu GBK? Tapi tetap nggak bisa juga ya. Mau ada uang mau nggak ada uang, mereka nggak akan mungkin bisa dipercaya untuk melakukan hal tersebut. Nggak diizinkan lagi. Ya, jadi ada beberapa hal yang kupastikan. Yang pertama, ya, umur kalian sebentar lagi. Kedua, kenapa aku bilang umur kalian sebentar lagi? Karena Gibran Raka Buming Raka dilantik. Ketiga, kupastikan bahwasanya pemerintahan Bapak Prabowo Gibran tidak pernah akan ada gangguan-gangguan lagi. Kalian nggak tahu Bapak Prabowo itu gimana orangnya? Itu Kopassus itu, Pak. Berani kalian macam-macam, lihatlah, nggak berlaku sama dia, ya. Ada statement kalian mengatakan bahwasanya kami terima presidennya Prabowo, tapi kami tidak terima wakil presidennya Gibran Raka Buming Raka. Gibran Raka Buming Raka. Digebuk kalian, digebuk. Kalian kira suka dia? Kalian kira dia tersanjung dengan perkataan kalian seperti itu? Dia tahu bahwa statement kalian itu hanya statement cari muka. Gitu. Karena kalian orang-orang jahat, aslinya kalian itu orang-orang jahat gitu loh. Ya. Bapak Prabowo itu tahu, nggak bodoh, nggak terlalu bodoh dia untuk nggak mengetahui hal-hal seperti itu. Ya, itu dia, ya. Jadi tidak akan pernah ada lagi orang yang percaya sama kalian. Lihatlah nanti ya, aku bilang sama kalian ya, perlahan tapi pasti gerakan kalian itu makin lama akan makin pudar. Makin lama gaung kalian itu gak kedengaran. Dan partaimu Asegap bisa kujamin akan menjadi partai yang semu, nggak ada pemilihnya. Karena apa? Minim peminat. Iyalah. Oke lah dulu dari Opung Parbelak ya. Salam Parbelak, salam NKRI. NKRI harga mati.